Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Ayat harian sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Batak dikatakan, sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita akan keterbatasan kita manusia untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu kesempatan. Ketika kita masih ada sampai saat ini, semuanya itu adalah karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, dan suatu saat bahwa kesempatan itu pasti akan berakhir. Karena itu, pernahkah kita membayangkan ketika suatu hari saat kita bangun pagi, tiba-tiba ada suara yang memberitahukan kepada kita bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. 24 jam saja kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup. Mungkin akan banyak yang terdiam saat mendengar pemberitahuan ini. Kemudian sebagian orang mungkin akan mulai panik, tidak karuan karena tidak tahu harus bagaimana. Sebentar-sebentar melihat jam dan tanpa terasa 1-2 jam berlalu begitu saja dalam kepanikan, karena membayangkan bahwa tak lama lagi akan berpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Mungkin juga ada yang mengerjakan apa yang masih bisa dikerjakan, atau bisa saja ada yang hanya duduk diam karena tak bisa membayangkan singkatnya sisa waktu yang akan dijalani. Walaupun hanya sekedar membayangkan saja, namun dalam kenyataannya sebenarnya sebagai manusia kita harus sadar bahwa hari-hari kita manusia sesungguhnya sangatlah singkat di dunia ini. 24 jam dalam satu hari Tuhan berikan bagi setiap kita tanpa terkecuali, kecil besar, tua muda, kaya miskin, berjabatan atau tidak berjabatan. Namun yang pasti Tuhan memberikan kesempatan yang berbeda-beda bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dalam kesempatan hidup yang terbatas ini, agar kita tetap memohon kepada Sang Pemberi waktu, yaitu Tuhan, agar mengajar kita sedemikian sehingga kita dapat memperoleh hati yang bijaksana. Sebagaimana permohonan pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Menghitung hari dalam pengertian bagaimana kita bisa menjalani, mengisi, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Alkitab sendiri juga sebenarnya memberikan petunjuk bagaimana kita bisa hidup sejak dengan menggunakan waktu kita dalam menjalani hari-hari kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan baik,
hidup kita dapat berbuah dan bahkan lebih banyak berbuah, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus dan Dia tinggal di dalam kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen bisa hidup produktif bagi Tuhan? Tentunya kita memerlukan investasi waktu kita dalam menjalani hubungan secara dekat, secara akrab, secara intim dengan Tuhan. Dan yang pasti, Yesus Tuhan kita lah yang menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Melalui kesaksian Alkitab jelas diberitakan bagaimana Yesus telah menjalani hari-harinya dan melakukan berbagai aktivitas di dalam pelayanannya, menjalankan misi Bapa. Dan sepanjang hari Yesus selalu menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan Sang Bapa. Dan dalam setiap kesempatan dalam pelayanannya, Yesus melalui hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, firman Tuhan mengingatkan kita, mari melakukan hal-hal yang membangun, yang mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian hidup kita juga bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Agar kita dapat memperoleh hati yang bijaksana dengan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hidup sebagai orang-orang yang berlaku arif dengan memperhatikan langkah kita dengan penuh kehati-hatian. Agar kita dapat menyikapi setiap keadaan, menyikapi setiap peristiwa dengan respon yang benar, sehingga kita tidak asal-asalan menjalani kehidupan kita, tetapi memperhatikannya dengan seksama, sekali lagi agar kita tetap hidup di jalan Tuhan. Karena itu marilah menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Marilah menghargai setiap hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Karena bagaimanapun segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu akan berakhir. Ketika kita masih ada sampai saat ini, berarti Tuhan menginginkan kita agar hidup kita berbuah dan menjadi berkat buat orang lain. Kita menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati. Sama seperti pemazmur, hari ini pun kita tetap memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga kita dapat memperoleh hati yang bijaksana. Tuhanlah yang senantiasa menolong dan memampukan kita. Dan yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami tahu bahwa betapa singkatnya hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan mengingatkan kami agar kami menjalaninya dengan hati yang penuh kebijaksanaan, tentunya dengan memohon pertolongan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat buat sesama kami, ketika kami juga mau memfokuskan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Tolonglah kami menjalani kehidupan kami dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, agar hidup kami berbuah dan menjadi berkat buat sesama kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.